Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3556-3558. Di luar keluarga Ye. Jennifer diam-diam mengintai rumah keluarga Seng. Scarlett, hantu tua Gunung Iblis, dan yang lainnya juga ada di sini. Sekarang mereka menunggu Dave mengirim pesan dan melancarkan serangan. Selama keluarga Ye berada dalam kekacauan, Dave akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Timothy dari keluarga Ye. Tetapi setelah menunggu seharian penuh, Dave dan Tiberius tidak mengirim pesan apapun, dan mereka tidak terlihat keluar. Paman Long, apakah menurutmu paman keduaku akan mengkhianati Tuan Chen? Jennifer sangat mengkhawatirkan Dave. Bagaimanapun, Tiberius ingin bergabung dengan aliansi penyegelan iblis. Jika orang ini benar-benar mengkhianati Dave, maka Dave akan berada dalam bahaya. Mungkin tidak, dia dimanipulasi oleh Tuan Chen. Apakah dia ingin mati? Benson Long sebenarnya tidak tahu apa-apa di dalam hatinya. Dia tidak bisa melihat Tiberius memiliki kondisi ini. Julian dan Scarlett di samping juga sedikit cemas saat ini. Sudah sehari dan tidak ada pergerakan. Ini sedikit tidak normal. Tuan Chen baik-baik saja. Meskipun tidak ada pergerakan sepanjang hari, tidak ada bau perkelahian di keluarga Ye. Bahkan jika keluarga Ye mengetahui identitas Tuan Chen, mustahil Tuan Chen ditangkap tanpa ada keributan. Hantu tua Gunung Iblis melihat Julian dan yang lainnya sangat khawatir. Mereka sangat khawatir, jadi dia menenangkannya. Kalau begitu kita tunggu saja. Jika besok pagi tidak ada kabar, maka kita harus segera masuk, kata Scarlett cemas. Saat ini, Scarlett tidak lagi menganggap Dave sebagai mitra bisnis. Dalam setiap perkawinan dia dengan Dave, Scarlett menginvestasikannya secara emosional, fisik, dan mental, tidak lagi seperti permulaan, hanya menyatukan darah. Hanya saja Dave tidak mengetahui bahwa Scarlett memiliki perasaan padanya. Waktu berlalu menit demi menit. Formasi yang dihancurkan oleh Dave dan yang lainnya juga perlahan menghilang. Faktanya, hanya Dave sendiri yang menguraikan formasi tersebut, dan Timothy serta Tiberius hanya menonton. Setelah sehari semalam, formasi itu akhirnya hancur. Melanggar formasi. Pada saat formasi hancur, seluruh keluarga Ye langsung diselimuti oleh aura misterius. Segera setelah itu, air di kolam suci mulai mendidih, dan gelembung-gelembung muncul satu demi satu. Warna airnya juga berubah dari hijau tua menjadi jernih, namun di kolam suci yang jernih, Anda tidak dapat melihat apapun di bawah air, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi pandangan Anda. Semua orang di keluarga Ye juga merasakan sesuatu yang aneh dan bergegas menuju ruangan satu demi satu. Ludwig melihat ke arah kolam suci, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Hahaha, rusak, formasinya rusak. Ludwig tertawa, melompat dan menghilang seketika. Ketika Ludwig muncul di kolam suci dan melihat perubahan di kolam suci, dia sangat bersemangat hingga dia hampir melompat. Tuan Ye, formasinya telah rusak. Tiberius melangkah maju dan berkata kepada Ludwig. Oke, seperti yang diharapkan dari keluarga Seng, keluarga paling mahir sihir dan jimat di seluruh wilayah selatan. Formasinya rusak dalam waktu singkat, sangat tidak terduga. Ludwig memuji Tiberius. Tuan Ye, formasinya telah rusak. Apakah menurut Anda dapat membiarkan kakak laki-laki dan keponakan tertua saya kembali ke keluarga Seng? Tiberius bertanya dengan tidak sabar. Selama Timothy dan Jaosen kembali ke keluarga Seng, dia sendiri akan dianggap aman. Jika tidak, akan selalu ada racun di tubuhnya, dan bisa keluar kapan saja. Tiberius selalu bingung. Tuan kedua Seng, jangan cemas. Saya sudah mengatakan bahwa selama formasinya rusak, mereka tidak hanya akan dibiarkan kembali, tetapi mereka juga akan diberikan hadiah yang murah hati kepada keluarga Seng Anda. Ludwig membujuk Tiberius tidak perlu cemas, lalu berkata kepada sesepuh keluarga Ye, Penatua Agung, pergi dan undang Tuan Muda, cepatlah. Penatua Agung mengangguk, berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Tetua Agung membawa seseorang, tetapi orang itu terbungkus dalam kain hitam, dan penampilannya tidak terlihat dengan jelas. Florian, formasi kolam suci telah rusak. Kamu bisa berendam di kolam suci sesukamu. Ketika saatnya tiba, darahmu akan dibentuk kembali, dan kamu tidak lagi harus hidup dalam kegelapan. Ludwig berkata dengan sangat bersemangat. Ayah, aku pasti akan bertahan. Jika aku berhasil dalam pelatihan, aku akan menjadikan keluarga Ye kita keluarga paling kuat di seluruh wilayah selatan.
Tubuh Florian sedikit gemetar dan dia berkata dengan penuh semangat. Terlihat dia sudah lama menunggu hari ini. Oke, ayah percaya padamu, cepat masuk. Ludwig mengangguk dan berkata. Saya melihat Florian mengenakan kain hitam dan melompat langsung ke kolam suci. Kolam suci yang bergerak perlahan menjadi tenang, dan segera kain hitam itu mengapung di atas air, dan tubuh Florian menghilang. Melihat adegan ini, Ludwig tersenyum. Tetua Agung, kamu harus menjaga kolam suci. Tidak seorang pun diizinkan memasuki kolam suci sebelum Tuan Muda keluar dari air. Jika tidak, dia akan dibunuh tanpa ampun. Ludwig memerintahkan Tetua Agung. Iya, Tetua Agung itu mengangguk. Tuan Ye, kami. Melihat Ludwig telah selesai menanganinya, Tiberius berencana bertanya kepada Timothy tentang kepergiannya. Tuan kedua Seng, mari kita bicara di aula. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ludwig memimpin Tiberius dan Dev menuju aula. Timothy juga mengikuti di belakang, dan tidak ada yang menjaganya, tetapi Timothy tidak berniat melarikan diri, karena dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari keluarga Ye. Setelah tiba di aula, Tiberius tidak sabar untuk mengatakan, Tuan Ye, apakah menurut Anda saya dapat membawa kembali kakak laki-laki dan keponakan tertua saya sekarang? Ludwig tidak berbicara, tetapi seseorang dengan cepat mengantar Jausen ke atas. Ketika Jausen melihat Timothy, dia langsung bertanya dengan prihatin, Ayah, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Ketika Timothy melihat Jausen, matanya penuh kekhawatiran. Bagaimanapun, dia adalah putranya, dan Timothy tidak ingin melihat Jausen menderita. Pada saat ini, Jausen melihat Tiberius dan Dev, yang telah berubah menjadi tetua kedua, dan langsung mengutuk dengan amarah di matanya, Tiberius, kamu pengkhianat keluarga Seng, nenek moyang keluarga Seng tidak akan pernah membiarkan kamu pergi. Tiberius tidak marah, dan bahkan tidak melihat ke arah Jausen. Tuan kedua Seng, apakah kamu tidak marah sama sekali ketika kamu dihina seperti ini? Ludwig memandang Tiberius dengan bercanda dan bertanya. Tidak marah. Dia hanya anak-anak. Sebagai orang tua, aku tidak marah padanya. Tuan Ye, saya akan membawanya kembali. Saat dia sampai di keluarga Seng, saya akan mendidiknya dengan benar. Kata Tiberius sambil tersenyum, omelan Jausen memang tidak bernyawa. Tuan kedua Seng, fondasimu di keluarga Seng belum stabil. Jika kamu mengembalikan kakak tertua dan keponakanmu, mereka pasti tidak akan mendengarkanmu. Bukankah keluarga Seng akan berada dalam kekacauan lagi? Ludwig bertanya. Ketika Tiberius mendengar ini, dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya, jadi dia berkata, Tuan Ye, seluruh keluarga Seng sekarang berada di bawah kendali saya. Mereka tidak mungkin bisa membuat keributan. Tuan kedua Seng, saya pikir kakak tertuamu dan ponakan pertamamu, sebaiknya aku menjaga mereka sebentar, dan kemudian membiarkan mereka kembali ketika kamu sudah menstabilkan keluarga Seng. Kata Ludwig. Tiberius tertegun, lalu sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Ye, Anda berjanji kepada saya bahwa setelah menghancurkan formasi, Anda akan membiarkan saya membawa kembali kakak laki-laki dan keponakan tertua saya. Tetapi Anda tidak ingin membiarkan mereka pergi sekarang, lalu kenapa? Bagaimana? Saya menyarankan Anda untuk kembali ke keluarga Seng sesegera mungkin dan mengabdi pada aliansi penyegelan iblis. Jangan khawatir tentang kakak laki-laki tertua dan keponakan Anda. Ludwig sebenarnya licik. Tiberius marah, menuduh Ludwig dan berkata, Ludwig, apa maksudmu? Apakah kamu ingin menambahkan penghinaan pada lukanya? Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin keluarga Seng Anda melayani aliansi penyegelan iblis dengan baik. Dan kamu akan mendapatkan keuntungan darinya ketika saatnya tiba. Tetapi jika kamu berani mengkhianati aliansi penyegelan iblis, maka keluarga Sengmu mungkin tidak perlu lagi ada. Wajah Ludwig menjadi dingin, dan dia benar-benar berbalik melawan dia. Ludwig berbalik melawannya begitu cepat sehingga bahkan Tiberius pun sedikit terkejut. Alasan mengapa Ludwig terus meminta keluarga Seng untuk bergabung dengan aliansi penyegelan iblis hanya untuk membiarkan keluarga Seng membantu menghancurkan formasi kolam suci. Sekarang formasinya rusak, tidak ada untungnya menggunakannya keluarga Seng. Jadi Ludwig tidak perlu lagi berpura-pura. Sejauh menyangkut kekuatan keluarga Seng, tidak mungkin mereka bisa bersaing dengan keluarga Ye. Dan sekarang keluarga Seng telah bergabung dengan aliansi penyegelan iblis dan menyerahkan rahasia sihir, Ludwig tidak takut mereka akan mengingkari janjinya. Kamu. Tiberius gemetar karena marah, dan berkata dengan tidak percaya di matanya, Ludwig, jangan memaksa orang terlalu keras. Keluarga Seng kami benar-benar tidak akan bergabung dengan aliansi penyegelan iblis.
Apakah kamu berani? Ludwig tersenyum dingin, saya memiliki rahasia sihir keluarga Seng Anda di tangan saya, dan saya bahkan tahu lokasi tempat perlindungan keluarga Seng. Jika Anda berani menarik kembali kata-kata Anda, besok hari, tidak akan ada lagi keluarga Seng. Saya harap Anda tidak impulsif, kembalilah dan kelola keluarga Seng dengan baik, dan layani aliansi penyegelan iblis. Saat saya membutuhkan Anda, jangan mengecewakan saya. Tiberius mengertakkan giginya gigi dan memelototi Ludwig, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika terjadi perkelahian, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Ludwig. Aku tahu. Tiberius menghela nafas tak berdaya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Dia takut jika kebuntuan berlanjut, Ludwig tiba-tiba akan menahan mereka, yang akan menimbulkan masalah. Dev segera keluar dari belakang Tiberius, tetapi dalam perjalanan keluar, dia melakukan kontak mata dengan Timothy. Setelah keluar dari rumah Ye, Tiberius berteriak dengan keras, "Ah, bajingan!" Dia tidak menyangka bahwa dia sebelumnya mencoba yang terbaik untuk bergabung dengan aliansi penyegelan iblis dan ingin memimpin keluarga Seng menuju masa depan yang sejahtera, tetapi pada akhirnya dia mendapat penghinaan seperti itu. Sebelum kamu memiliki kekuatan, apakah menurutmu mungkin untuk naik lebih tinggi di pundak orang lain? Keluarga Ye hanya memanfaatkanmu. Sekarang setelah mereka selesai memanfaatkanmu, mereka dapat memakanmu kapan saja. Dev memandang Tiberius yang marah dan berkata dengan tenang. Tiberius tampak malu dan tidak bisa berkata apa-apa. Sekarang dia akhirnya tahu betapa bodohnya dia karena masih ingin mengandalkan kekuatan aliansi penyegelan iblis untuk membuat keluarga Seng makmur. Tepat ketika Dev dan Tiberius keluar dari Ye Cheng, mereka melihat Jennifer yang memimpin orang-orang, bersiap untuk bergegas ke keluarga Ye. Sudah lama sekali dia belum melihatnya keluar, jadi dia cemas. Tuan Chen, Anda akhirnya keluar. Kami berencana untuk bergegas menyelamatkan orang-orang, kata Jennifer berkata dengan gembira ketika dia melihat Dev keluar. Dev, bagaimana? Apakah kamu bertemu Master Seng? Scarlett melangkah maju dan bertanya. Saya menjumpainya. Dev mengangguk. Tuan Chen, apakah ayah saya baik-baik saja? Lalu bagaimana saudara laki-laki saya? Jennifer bertanya dengan cemas setelah mendengar ini. Semuanya baik-baik saja, tapi Ludwig tidak berniat melepaskan Master Seng. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain menyerang dengan paksa, kata Dev tanpa daya. Jika Timothy dan Jaosen bisa dikeluarkan dari keluarga Ye terlebih dahulu, tidak akan ada masalah. Tapi jika mereka menyerang dengan paksa sekarang, sementara Timothy dan putranya masih di tangan lawan, mereka pasti akan tertahan. Tapi tatapan Dev pada Timothy ketika dia pergi, dia berharap Timothy bisa mengerti maksudnya. Keluarga Seng sendiri lemah, bahkan jika Dev dan yang lainnya ditambahkan, tidak ada kepastian yang mutlak. Jika pihak lain mengancam Timothy, itu akan sangat merepotkan. Tuan Chen, tolong berikan perintah. Kami dari keluarga Seng, siap bertempur sampai mati. Jika kami tidak bisa menyelamatkan patriark keluarga, tidak ada gunanya keluarga Seng kami hidup. Kami tidak takut pada kematian. Kami akan bertarung dengan keluarga Ye. Benson Long berkata dengan tatapan membunuh. Berjuang, bertarung. Semua orang di keluarga Seng mengangkat tangan mereka. Meskipun mereka tidak sekuat keluarga Ye, tidak ada seorang pun dari keluarga Ye yang takut mati. Bersambung.